Paskah. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dengan suasana yang mungkin beda di pagi hari ini, mungkin beda seperti ibadah minggu yang biasa kita lakukan. Kita mau memulai ibadah kita mau lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Pagi hari ini Yesus, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan layak menerima pujian sembahan kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kau telah bangkit di hari ini. Kau telah menebus kami. Tentunya kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari naikkan pujian ini. Mari berikan sembah puji-Mu kepada Tuhan. Mari kita bayangkan betapa baiknya Tuhan kita kepada kita. Betapa banyak pertolongannya kepada kita. Dia mati di kayu salib. Dia rela dicambuk untuk semua dosa-dosa kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
dalam kita hari ini. Kita pakai baju merah, kita menang. Tuhan Yesus kita bangkit. Mari jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dari semua pengorbanan yang Tuhan kita boleh lakukan untuk kita, mari kita bersyukur. Tuhan Yesus memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih kita. Amin. Amin. Yesus. Kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Asiaku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih-Nya mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
sungguh melihat bukti nyata dari kasih, bukan cerita kosong. Tapi kami boleh rasakan, kami boleh alami betapa Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memulihkan kami, memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih Yesus. Hari ini biarlah setiap kekosongan dalam hidup kami diisi oleh Tuhan, diisi oleh kehadiran Tuhan. Karena ketika Kau hadir dalam hidup kami, maka hidup kami penuh, bahkan melimpah. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Roh Kudus, buat kami mengerti apa yang Bapak kehendaki, apa yang harus kami lakukan sepulang kami dari tempat ini. Kami tidak mau momen 3 hari 2 malam di tempat ini terlewat begitu saja, dilupakan begitu saja seiring berjalannya waktu. Tapi kami mau apa yang kami alami, apa yang kami terima lama kami di tempat ini itu mengubah hidup setiap pribadi, mengubah hidup setiap pernikahan, mengubah hidup setiap keluarga. Terima kasih. Berkati teman-teman kami yang pagi ini melayani pujian penyembahan. Kiranya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan bawa terus mereka untuk lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca kisah yang terjadi yang kita peringati hari ini, ya kan? Kita harus tahu kita tuh Paskah tuh ngapain, memperingati apa sih? Peristiwanya apa? Ya, peristiwanya apa? Jadi Paskah, Natal, hari-hari besar keagamaan Kristen itu bukan bicara masalah tanggalnya, ya, tapi berbicara kepada pemaknaan dari peristiwa itu sendiri. Ya, pemaknaan dari peristiwa itu sendiri bisa kita dapat kalau kita tahu ada peristiwa apa di sana. Bagaimana kronologisnya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan coba membacakan ini perlahan-lahan, saudara mengikuti melalui aplikasi Alkitab di HP saudara. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nah, ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang mengasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan tergeletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang telah lebih dulu sampai di kubur itu. Lalu ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada murid-muridku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita melihat peristiwa Paskah itu dramatis sekali. Dramatis sekali. Peristiwa Paskah di hari pertama minggu itu, hari Minggu. Jadi memang hari Paskah itu harinya hari Minggu. Tanggalnya tanggal berapa? Hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari pertama dalam penanggalan Gregorius yang kita pakai sampai hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikisahkan Maria Magdalena ke kubur Yesus menjadi tradisi untuk orang-orang Yahudi. Beberapa saat setelah jenazah dimakamkan, maka keluarga atau kerabat dekatnya atau orang-orang yang dekat dengan dia akan datang ke makam itu untuk membalur jenazah itu dengan rempah-rempah. Tujuannya apa? Ini sebetulnya kalau konteks zaman kita sekarang kayak di formalin. Cuma zaman itu belum ketemu yang namanya formalin, sehingga mereka menggunakan rempah-rempah dengan minyak sebagai tanda penghormatan kepada almarhum. Dan yang harus kita tahu, yang harus kita pahami juga, kuburan pada waktu itu di Israel gak seperti sekarang. Digali, masukin peti, atau dibungkus kain kafan, masukin gitu kan. Kuburan di Israel itu bukit, ada gua di tengah bukit, lalu gua itu ditutup. Masuk di dalam gua itu ada seperti batu, yang seperti inilah, anggap seperti ini. Ya, ada seperti batu, nggak setinggi ini sih, batu. Lalu jenazah itu dibaringkan di situ. Setelah dibungkus dengan kain kafan, ya, kain peluh, ya, lalu ditaruh di atas pembaringan itu. Lalu kuburnya itu ditutup dengan batu, bukan batu kecil, batunya pasti besar. Nah, yang terjadi pada waktu itu begini, saudara. Maria pagi-pagi benar, masih gelap, datang ke kubur itu. Melihat di sana, dia kaget, loh, kok batunya udah
ngeguling, udah kebuka. Ya, dikatakan ya, dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Artinya sudah tidak menutupi kubur, bukan diambil dibawa kemana gitu kan. Ya, artinya batunya mengguling. Dia kaget. Wah, ini pasti ada yang nyuri Mas ini. Kemudian dikatakan dia balik lagi, kasih tahu teman-temannya, kasih tahu murid-murid Yesus, Simon Petrus. Tuhan udah dicuri, nggak ada di kuburnya, kuburnya kosong. Lalu dikatakan murid yang lain itu lari. Ada satu disebutkan Simon Petrus, satu disebutkan murid yang lain, tidak disebutkan namanya. Mereka berdua lari. Dikatakan murid yang lain sampai duluan. Simon Petrus ngos-ngosan, mungkin karena udah usia ngos-ngosan, gitu kan? Sampai di sana, lalu tengok ke dalam, masuk, nggak ada, kosong. Tapi kain kafannya ada, tergeletak di tanah. Kain peluknya yang melilit tubuhnya yang mengikat ada juga di situ, tergulung dengan rapi. Nah ini aneh. Mereka bingung. Dan ya, ayat 1 sampai 10 kita melihat bahwa kebingungan itu makin memuncak, ya. Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Maria nyusul juga ke situ. Kisah Paskah dimulai dari satu peristiwa kubur yang kosong. Peristiwa Paskah dimulai dari kubur yang kosong. Maria melihat kubur yang kosong. Ada kesedihan, kenapa? Hubungan mereka begitu dekat. Loh, kemana ini? Murid-murid kebingungan. Mari kita menempatkan diri kita dalam posisi mereka pada waktu itu. Pada hari Jumat, 3 hari sebelum hari Minggu itu, ya, mereka kehilangan panutan, kehilangan sosok seorang guru, kehilangan seorang sahabat, kehilangan orang yang selama ini menjadi pelindung, menjadi orang yang selalu mensupport mereka. Mereka kehilangan. Kenapa? Yesus disalib. Mereka kehilangan pegangan. Lalu kami gimana? Saya kasih gambaran untuk zaman kita sekarang. Anggap aja saya tidak berani menyamakan diri saya sama Tuhan Yesus. Saya masih jauh dari kata sempurna. Anggap saja sebulan dari efek saya meninggal. Bagaimana perasaan saudara? Bingung. Aduh, gimana ini Pak Gembala nggak ada? Bagaimana ini? Sedih nggak kalau saya meninggal? Masih sedih. Iya kan? Kehilangan pegangan. Lalu siapa yang ngajarin kami? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kurang lebih suasana batin mereka, suasana hati para murid itu seperti itu. Mereka datang ke kubur dengan tujuan bisa bernostalgia, aduh. Tapi udah Yesus mati di kayu salib, jenazahnya, jasadnya pun hilang. Jadi seperti kehilangan 2 kali kan, saudara? Seperti kehilangan 2 kali, kecewa 2 kali. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pengalaman ini kita alami hari-hari ini. Kita sedang menghadapi kubur yang kosong. Kita sedang dikecewakan. Ada harapan-harapan yang belum kesampaian hari ini. Ada harapan-harapan yang masih menggantung entah kapan itu boleh realisasi. Ya. Mungkin hari ini kita sedang dalam kebingungan seperti mereka. Lalu bagaimana dengan hidupku selanjutnya? Ya. Lalu bagaimana dengan masa depanku? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana? Ada begitu banyak doa-doaku yang belum dijawab. Itu seperti kita sedang melihat kubur yang kosong, melihat keadaan yang benar-benar memukul secara mental. Bahasa sekarangnya kena mental. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak berhenti di kubur. Tuhan tidak berhenti di kubur yang kosong itu. Justru Paskah dimulai dari kekosongan dan kebingungan. Di tengah kekosongan dan kebingungan itu, kalau kita melihat cerita ini selanjutnya, disitulah ada sesuatu yang luar biasa.
Sebab itu saya mau katakan, di tengah kekosongan hatimu, di tengah kekosongan harapanmu, di tengah kekosongan doa-doamu yang belum dijawab Tuhan, berita baiknya adalah masih ada harapan. Masih ada harapan. Kubur kosong, tadi kita nyanyi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau kuburnya kebuka tapi mayat Yesus ada di situ, ya udah, ceritanya sudah final di situ, tamat, gak ada kelanjutannya. Kekristenan berhenti sampai di situ, gak ada kelanjutannya. Sia-sia iman percaya kita. Tapi jangan, justru karena kuburnya kosong, ada pertanyaan besar, kemana? Kemana Yesus? Bukankah ini seringkali kita tanyakan dalam hidup kita? Ketika kita ada dalam pergumulan berat, ketika kita ada dalam sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, ketika kita ada dalam konflik keluarga yang gak selesai-selesai, mungkin hubungan anak orang tua, menantu dengan mertua, yang selalu kayak Tom and Jerry, ketemu mesti ribut, ketemu mesti ribut. Di mana Tuhan? Kadang kita mempertanyakan, sudah rajin beribadah, saya bukan orang jahat, tapi di mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam dan tidak menolong kami? Bukankah kondisi-kondisi ini sering kita alami? Kita mempertanyakan Tuhan di mana? Udah berdoa tengah malam, menurut teman-teman kita Muslim, doa tahajud, tapi masih juga tidak ada jawaban. Wajar sebagai manusia kita mempertanyakan di mana Tuhan. Seperti Maria dan Simon Petrus, seorang murid itu, di mana? Ada dua malaikat ditanya juga, mereka gak sadar bahwa itu adalah makhluk surgawi. Dia pikir penunggu makam, kuncen gitu ya. Tuhan, kata Maria, Tuhan, kalau Tuhan ngambil, kasih tahu di mana. Saudara yang dikasih Tuhan, justru ketika kita mempertanyakan di mana Tuhan, ketika kita mempertanyakan kenapa doaku belum dijawab, kenapa masalahku belum selesai juga, disitulah kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Disitulah kasih yang terbesar itu dibuktikan buat kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 sampai ayat 16, awalnya Maria masih gelap, benar enggak penglihatanku? Dia panggil temannya Simon Petrus, yuk lihat kosong. Temannya lihat, iya benar kosong. Mungkin waktu pertama kali Maria lihat, dia cubit-cubit tangannya, gua ngimpi gak ya? Gua ngimpi gak ya? Oh, kosong. Untuk membuktikan dia panggil temannya, Simon Petrus, ayo, kosong. Dia curi. Dua temannya bilang, iya loh kosong, kemana ya? Ketika Maria melihat realita, dia nggak mimpi, dia melihat bahwa kubur itu kosong. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk, masih belum percaya, masa sih? Dia lihat, iya beneran kosong. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya, Maria menangis di luar kubur, hatinya hancur, fokusnya kepada harapan yang hilang, fokusnya kepada kehidupannya selanjutnya. Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini? Selama ini guruku yang menuntun aku mati, lalu hilang pula jasadnya. Paling nggak kalau ada jasadnya aku bisa datang, aku bisa mengingat ajaran-ajarannya, tapi hilang pula. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah harapan yang menjadi kosong itu, kita tidak bisa mengenali Tuhan. Seperti Maria, Tuhan hadir di situ, Tuhan ada. Coba perhatikan saudara. Ya. Sesudah berkata, ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Yesus hadir di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Saudara perhatikan, saking fokusnya kita sama masalah, saking fokusnya kita dengan kesulitan hidup, pergumulan hidup, kita sampai gak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada dekat dengan kita. Kita pikir Tuhan hilang, kita pikir Tuhan udah gak peduli sama saya, padahal Tuhan ada.
Biar ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Justru di tengah masalah Tuhan hadir dalam hidup. Di tengah kesulitan Tuhan hadir dalam hidup. Di tengah hati yang patah seperti Maria, di tengah harapan yang sudah pupus, di situ Tuhan hadir. Dan yang luar biasanya, ketika Maria tidak mengenali Tuhan, Tuhan gak tersinggung loh. Tuhan gak tersinggung. Beda dengan kita itu gampang baperan. Kalau misalnya saya ketemu mungkin dengan Bu Riris di pasar, ketemu, tapi saya cuek. Bu Riris gak kenali saya, gimana saya? Sungguh terlalu ya. Sungguh terlalu. Bisa aja Tuhan Yesus bilang sama Maria, Maria terlalu kamu. Tapi enggak. Tuhan tahu benar apa yang dialami Maria. Tuhan punya satu empati yang begitu dalam. Dia ngertiin banget apa yang dialami Maria. Dan dia punya cara untuk menyadarkan Maria. Bagaimana caranya? Dia menyapa Maria dengan langsung menyebut namanya, Maria. Penyebutan nama ini bicara soal sesuatu yang pribadi, sesuatu yang personal. Ya, sesuatu yang personal. Ketika saudara dipanggil dan disebut namamu, saudara tahu bahwa orang itu kenal saudara, betul? Kalau kita ketemu dengan sembarang orang, paling manggilnya Pak, Bu, sudah selesai. Ya. Tapi kalau saudara dipanggil dengan namamu, saudara bisa pastikan ini orang kenal. Contoh, saudara di tengah banyak orang, lalu ada yang manggil, Om Apin, pasti noleh, betul nggak? Cari yang manggil siapa? Siapa yang kok kenal saya? Ini tempat asing, mungkin Om Apin lagi ke Korea gitu ya. Lagi ke Korea, lagi jalan-jalan. Dan di sana kan nggak ada yang kenal. Kalau di Eropa dia banyak yang kenal. Karena anak batunya di Eropa. Ini di Korea nggak ada yang kenal, tapi tiba-tiba di tengah Korea, di tengah satu tempat wisata di Korea ada yang teriak, dia dengar, Om Apin, pasti noleh, betul loh. Cari siapa ini? Terus mikir, siapa yang kenal aku di sini? Ya kan? Siapa yang kenal aku di sini? Demikian juga yang dialami Maria. Ketika namanya dipanggil, dia noleh. Dari situ kesadarannya kembali. Lalu dia bilang, Rabuni, artinya guru. Ya karena memang Yesus gurunya. Guru pada zaman itu, pada budaya Yahudi beda dengan guru di sekolah. Guru di sekolah berdiri di depan kelas ngajar, habis itu udah gak ada hubungan. Ya hubungan kalau nakal baru dipanggil guru. Tapi zaman dulu guru itu, murid itu selalu, ya bahasa Yunani-nya ngintil, saudara tahu ngintil? Selalu mengikuti gurunya. Murid selalu mengikuti gurunya. Kalau gurunya makan telur, muridnya makan telur, bukan kulitnya. Kalau gurunya makan mendoan, muridnya juga makan mendoan. Apa yang dialami gurunya itu juga dialami murid. Jadi pembelajaran pada waktu itu belajar dari kehidupan, bukan belajar dari materi. Sehingga Maria begitu namanya disebut, dia tahu ini guru, ini suara guru. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kekosongan hidup, sudahkah mendengar namamu disebut oleh Tuhan? Sadarkah bahwa Tuhan kadang-kala memanggil kita? Kadang-kala Tuhan menyebut nama kita ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, ketika kita begitu fokus dengan masalah kita, sehingga kita nggak nyadari kehadiran Tuhan. Kita lupa bahwa Dia itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita lupa karena fokusnya bukan Allah menyertai saya, masalah menyertai saya, Pak. Immanuel artinya apa? Masalah menyertai saya, Pak. Kenapa? Saya jadi orang Kristen tapi masalahnya datang terus. Saya selalu katakan masalah itu tanda cintanya Tuhan sama saudara. Masalah itu bukti Tuhan kangen sama saudara. Mungkin kita terlalu asik menikmati dunia sehingga kita lupa datang sama Tuhan. Makanya dikasih masalah. Orang kalau dikasih masalah kan doanya kencang, betul ya? Dan ini bukan cuma di Kristen, semua agama. Kalau lagi ada masalah, doanya pasti kencang. Kalau lagi nggak ada masalah, lagi baru terima THR, apalagi THR-nya naik 2 kali lipat, udah gitu habis lebaran, naik posisi, lupa deh betul.
Dia menikmati berkatnya Tuhan, tapi lupa sama yang ngasih. Lupa sama yang ngasih. Hingga lupa berterima kasih, lupa datang sama Tuhan. Karena itu, gimana caranya Tuhan supaya ini orang balik? Supaya ini orang ingat kasih masalah. Pada kasih masalah kan udah mewek-mewek, lupa mehek-mehek. Datang sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah masalah kita, di tengah kubur yang kosong, namamu dipanggil Tuhan. Ada lagu lama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kadang-kala Tuhan memanggil kita untuk kita datang, tapi kita terlalu berkutat sama masalah, kita terlalu fokus sama masalah, sehingga panggilan Tuhan kita abaikan. Mari di momen Paskah ini kita sadar, justru di tengah kekosongan, di tengah kesunyian, di tengah hubungan yang retak, di tengah kehidupan yang tidak baik-baik saja, Dia hidup. Dia hidup. Dia bangkit. Ya, Dia tidak hanya bangkit, tapi Dia mencari dan menyapa kita secara pribadi. Dia bangkit dan Dia menyapa saudara dan saya secara pribadi. Dia mau kasih tahu, aku tetap ada untukmu. Aku di sini. Aku tetap mengenal kamu. Aku tahu namamu. Aku tahu apa yang kau alami hari-hari. Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku tahu kau begitu disakiti oleh keluargamu. Aku tahu kamu masih belum bisa mengampuni. Tuhan tahu, karena hanya Dia pribadi yang benar-benar bisa mengenal kita. Kita mungkin bisa sembunyikan semuanya di depan orang lain, tapi bisakah kita sembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan? Dia tahu. Lalu selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan itu bukan hanya peristiwa sejarah, tapi dalam kebangkitan dari kisah ini kita melihat ada relasi personal. Ada relasi personal. Dia bangkit. Dia tetap mengenal kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap tahu Maria. Dia nggak lupa sama Maria itu. Saudara pikir Tuhan mudah melupakan saudara? Tidak. Mungkin orang tua ada yang bisa melupakan kita, anak ada yang bisa melupakan kita. Tapi saya mau kasih tahu berita baiknya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Katakan amin. Tuhan tidak melupakan kita. Walaupun kita berlaku kebalikannya, kita yang sering melupakan Tuhan. Benar apa betul? Bilang, itu saya banget. Itu saya banget. Walaupun kita sering melupakan Tuhan, berulang kali Dia panggil namamu. Dia panggil namamu, Dia kenalkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini Anda masih menangis dalam diam. Ya, kadang-kala dalam tawa pun bisa ada tangisan. Kemarin waktu kita ketawa-tawa, tapi saya tahu beberapa saudara hati kecilmu menangis. Hati kecilmu, andai kata aku bisa bikin begini di keluarga besarku ya. Nangis. Di dalam tawa ada pergumulan mungkin yang belum terselesaikan. Hari ini, tadi pagi saudara bangun, saudara berkemas seperti orang yang diusir dari kontrakan, bawa barang gitu. Mungkin hati kecilmu berpikir, mungkin hatimu berkata, menyanyi, ku ingin tetap di sini sampai sebulan menikmati hadirmu. Tapi fakta mengatakan sebentar lagi kita pulang. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan realita kehidupan, betul? Yang ke kantor kembali ke kantor, yang ke jalanan kembali ke jalanan, yang ke dapur balik lagi ke dapur. Itu kita nggak bisa pungkiri. Mau lebih lama di sini, mau wani piro. Karena harus bayar lagi kan begitu. Sebentar lagi kita akan kembali ke dunia kita. Memang
Saudara merasa di sini kita seperti di surga. Kalau hidup begini terus senang nggak, saudara? Hari-hari begini terus kita nggak mikir bayaran anak sekolah, betul? Kita nggak pernah mikir selama di sini bunyi token, kita nggak pernah dengar tuh bunyi token. Kalau di rumah kan, aduh, kok udah habis lagi, gitu. Kita nggak mikir ada beras apa nggak ada beras. Buktinya tuh makanan melimpah sampai sisa-sisa. Tapi kalau di rumah, saudara pikir, ini satu paha dipotong 4 buat papa, mama, anak dulu. Di sini saudara makan sepuasnya. Saking keenakannya, nantinya banyak bisa. Itu saking keenakannya. Tapi saya mau katakan, sebentar lagi kita akan balik ke realita kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan masalah yang kemarin kamu tinggalkan. Ya kan? Sebentar lagi kamu akan ketemu lagi, balik lagi sama pergumulan yang kemarin kamu nangis-nangis di rumah itu. Aduh, kok balik lagi? Kenapa sih cepat banget kalau di tempat ini? Kenapa cepat banget ya? Kalau di rumah, cepatnya apa? Tanggal tagihan cepat. Listrik bunyinya cepat banget. Beras habisnya cepat banget. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Dia datang bukan hanya untuk dunia, tapi Dia datang buat saudara secara pribadi. Dia datang buat saudara secara pribadi. Dia tahu pergumulan setiap saudara. Saya sebagai gembala, saya akui, saya tidak tahu pergumulan itu satu persatu. Saya bukan maha tahu, saya belum sampai level maha tahu. Jadi kalau saudara kagak cerita, saya kagak tahu. Saya nggak bisa nebak-nebak. Kalau saudara cerita atau kalau saudara posting, saya udah nebak, wah dia lagi begini nih gitu kan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi percayalah, oh Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tahu, Dia mengenal pergumulan itu. Dia tahu beberapa saudara lagi galau, aduh kok udah pulang sih, kok udah pulang, aduh. Tapi satu hal saya mau sampaikan, Dia tahu itu, dan Dia mau menyertai saudara menghadapi pergumulan. Dia mau ada di sampingmu untuk menghadapi pergumulan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya ketika Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, refleks spontan Maria adalah dia pingin peluk, dia pingin pegang. Otaknya berjalan, ya ternyata dia nggak hilang. Yang lebih luar biasa, ternyata dia hidup. Dia hidup lagi, dia nggak mati. Orang mati nggak bisa bikin apa-apa, tapi kalau orang hidup dia bisa melakukan sesuatu, melakukan banyak hal. Di tengah kondisi hatinya yang sudah patah 2 kali, patah pertama waktu lihat disalib, patah kedua lihat kubur kosong. Di tengah hatinya yang lagi patah, galau kuadrat itu, dia menemukan satu harapan baru. Dia menemukan satu harapan baru. Ada kata-kata begini, saudara, ini menarik. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Saudara, mungkin ini terkesan aneh. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau disentuh dengan orang yang notabene orang dekat dengan Dia? Nah, saya mempelajari ayat ini, ternyata tidak sesederhana itu. Pengertian memegang aku bukan berarti touch, bukan berarti megang gini, bukan berarti merangkul. Tapi memegang itu dalam arti dari bahasa aslinya itu menahan. Maria ingin bilang gini sebetulnya, Guru jangan pergi lagi, Guru jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Aku nggak mau ngalami seperti kemarin, ngalami seperti tadi pagi, aku nggak mau. Itu berat banget buat hatiku. Tuhan tahu hatinya Maria seperti itu, makanya dia bilang, jangan tahan aku harus selesaikan dulu. Aku harus kembali kepada Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi. Tetapi Tuhan Yesus
melanjutkan kata-kata itu. Jangan memegang aku belum kembali kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, sekarang aku pergi. Kadangkala kita ingin mengulang masa-masa lalu yang indah, masa-masa lalu yang membuat kita senang. Sebagai contoh, siapa yang mau ke depan kita bikin retret lagi? Tahun depan kita bikin retret, siapa yang mau? Katanya. Siapa yang mau retret ini dipercepat? 3 bulan lagi mau nggak? Panitia yang punya. Iya. Kadang-kala ketika kita mengalami suasana yang menyenangkan seperti ini, kita mau lagi dan mau lagi, betul nggak? Tapi hidup itu tidak sekedar teori. Saya katakan saudara di tempat ini, saudara terima teori. Pulang dari tempat ini, lu mesti praktek. Iya kan? Yang ditayangkan di film Warung, jangan cuma, oh itu bagus, kemarin waktu di-share bapak-bapak hampir semua, oh bagus, itu keren, bla bla bla, wah, pokoknya bintang 5 semua ratingnya. Tapi saya mau katakan, itu bukan untuk dikomentari, tapi itu untuk dipraktekkan. Katakan amin. Itu dipraktekkan dalam hidup. Kalau istrimu nggak bisa bikin warung, suaminya bikin warung. Jangan cuma bikin warung, saudara. Ya, jangan cuma bikin warung, bikin wardrobe, kamar berperang. Engkau berperang melawan kuasa jahat yang selama ini menipu keluargamu, mengacaukan hubungan keluargamu. Perangi itu bersama Tuhan. Tuhan berkata, Maria sudah cukup 3,5 tahun aku bersama-sama dengan kamu. Kamu belajar daripada aku sebagai guru, sudah cukup. Sekarang pergi, do it, lakukan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada misi yang diberikan. Kebangkitan memberikan misi yang baru. Misi untuk melakukan kebenaran itu. Misi untuk melakukan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Pemulihan bukan hanya sekedar tangis-tangisan seperti kemarin, peluk-pelukan. Pemulihan itu bukan itu. Itu hanya momentum awal saudara dipulihkan. Itu cuma letupan awal saudara dipulihkan. Itu ibarat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Yes, kita merdeka. Lalu ngapain? Nganggur? Enggak, berjuang, bangun negara. Pemulihan bukan cuma sekedar peluk-pelukan, tangis-tangisan, sampai eyeshadow, bedak, luntur semua. Bukan cuma itu. Itu hanya satu momentum, hanya satu letupan. Pemulihan harus dikerjakan. Amin. Katakan, pemulihan harus dikerjakan. Setiap hari. Itulah misi yang Tuhan berikan buat kita di Paskah ini. Tuhan bilang, pergi pada saudara-saudara kita. Dan pesan ini saya sampaikan kepada saudara. Berapa banyak saudara-saudaramu, berapa banyak baumu, tulangmu yang perlu pemulihan dari Tuhan, yang perlu keluarganya dipulihkan. Pulang dari tempat ini, cerita sama mereka. Amin. Berapa banyak tetanggamu, teman mainmu, teman main catur, teman ngopi, ya, teman arisannya ibu-ibu, teman yang suka belanja di tukang sayur, yang mungkin mereka sedang punya pergumulan. Ceritakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan tidak akan pernah mengingkari. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup kuta gentar. Hari ini saudara ibarat HP itu saudara dicas. Pulang dari sini penuh kan? Penuh semangat kan? Jangan khawatir, besok praktek lu. Di sini kita belajar mengampuni. Besok kita ketemu lagi sama orang yang nyebelin. Ya lu lagi nyebelin. Bisa nggak tetap mengampuni? Bisa nggak tetap punya hati mengasihi? Praktek dong. Kalau sekolah nggak ada ujian, yang nggak ada ulangan, yang nggak sah. Saya SMP, tapi nggak pernah ujian. Ya bohong.
Saudara yang dikasih Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini, setelah saudara mengalami lawatan Tuhan beberapa sesi di tempat ini, sekarang Tuhan Yesus mengutus saudara untuk membawa kabar bahagia itu, untuk membawa kabar pemulihan, kabar kebangkitan. Kalau dia sudah bangkit, maka setiap keluarga di sini harus bangkit. Karena dia sudah bangkit, kita ceritakan kebangkitannya kepada teman-teman di luar sana. Saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pengutusan. Setelah momen itu, di kubur yang kosong itu, beberapa waktu kemudian, kurang lebih 50 hari setelah kebangkitan itu, murid-murid Tuhan Yesus diminta kumpul di sebuah bukit di Galilea. Di situ lalu Tuhan Yesus hadir menampakkan diri, dan saat itu juga dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung bukan cuma penugasan, tapi amanat agung adalah sebuah insurance, sebuah jaminan buat kita. Jaminannya apa? Dan ketahuilah aku menyertai. Jaminan yang Tuhan beri luar biasa. Dia berkata, aku menyertai kamu. Dia gak berkata nanti ada orang yang aku suruh menyertai kamu. Enggak. Dia berkata, aku menyertai kamu. Dia sendiri yang menyertai kita. Luar biasa. Ya. Orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu gak akan pernah bisa berdiam diri. Hidupnya dipenuhi kuasa kebangkitan, dan hidupnya mulai bermakna bagi orang lain. Hidupnya mulai jadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, kubur kosong itu berbicara kepada kita bahwa saat kita putus asa, masih ada harapan karena dia bangkit. Ya. Pemulihan itu pasti bisa terjadi. Ya. Saya percaya di sini kita hubungan sudah dipulihkan. Kita mungkin belum bisa pulih dengan orang yang gak ikut tren-tren. Saudara pikir gimana ya caranya? Bisa nggak bisa? Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan berikan kemampuan untuk saudara bisa pulih dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kubur kosong juga berbicara. Tuhan masih mau menyapa kita secara pribadi, karena dia mengenal kita. Saat kita tidak tahu arah, dia memberikan misi. Saat kita tidak tahu arah, dia menunjukkan arah hidup kita harus kemana. Dan bukan cuma menunjukkan, tetapi dia berkata, I will be with you. Aku akan bersama dengan kamu. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Hari ini, apakah masih ada kubur kosong dalam hidup? Atau saudara sedang berhadapan dengan kubur kosong? Harapan yang kosong. Hubungan yang sepertinya terlalu sulit untuk dipulihkan. Ya. Hari ini, sudahkah selama di tempat ini, sudahkah saudara mendengar Yesus memanggil nama dengan lembut? Dan apakah saudara siap diutus untuk membawa kabar kebangkitan? Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan. Ya udah, musik kembali ke posisinya. Haleluya, haleluya. Yang kita percaya bukan Tuhan yang mati. Yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan sekedar hidup untuk dirinya, tapi dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia mengenal hidupmu dan hidupku. Dia tahu masalahmu dan masalahmu. Dia juga tahu kelemahanmu dan kelemahanmu. Dan dia ada dekat dengan. Dia ada di samping untuk memulihkan diri. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku
Biar musik dengan pelantaikan pujian ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan pulang. Sebentar kita akan kembali ke kehidupan nyata. Mungkin di sini saudara merasa seperti di surga. Mungkin sebentar saudara berpikir, ya aku balik lagi ke neraka. Karena keluargaku seperti neraka, hidupku seperti neraka. Saya mau katakan, tidak peduli itu di neraka atau di surga, asal bersama dengan Yesus ada kemenangan. Asal bersama Yesus. Maukah kita melakukan apa yang sudah kita terima hari ini? Ya, saya tahu saudara berkata, saudara mungkin memikir, saya mampu gak ya melakukan itu? Saudara mungkin ragu, saya bisa gak ya membangun S2A dengan keluarga? Saya bisa gak ya konsisten berdoa? Mungkin saudara ragu. Hari ini Tuhan menyapamu. Hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Kau yang ragu, saya berkata, Tuhan kayaknya aku gak bisa nih. Berat banget angkat tangan dan bilang, Tuhan aku perlu kekuatan dari aku perlu kekuatan. Mau kita tunggu Tuhan yang benar-benar perlu kekuatan Tuhan untuk mau mengerjakan pemulihan itu dalam hidup saudara. Boleh angkat tangan. Dia hidup. Kalau dia mati dia gak bisa bikin apa. Karena Yesus itu, dia telah menang dari maut. Amin, Yesus. Dan luar biasanya dia akan memberikan kemenangan itu kepadamu. Bapak hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Yesus. Mereka menyadari, Yesus. mereka gak mau. Mereka menyadari, mereka sering gagal dalam melakukan firman. Dan dengan kesungguhan mereka minta kekuatan. Dalam nama Yesus. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus terima kekuatan. Terima kekuatan. Di dalam nama Yesus. Kekuatan untuk bisa mengampuni. Kekuatan untuk mengambil inisiatif berdamai dengan orang. Di dalam nama Yesus. Kekuatan untuk mengajak keluarga hidup benar. Kekuatan untuk membangun warung di dalam keluarga. Terima kekuatan itu dan mulai lakukan sepulang dari tempat ini. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu retret tahun depan. Tapi pulang dari tempat ini, lakukan itu. Kita nggak akan pernah sampai ke tujuan kalau kita berat melangkah. Tapi ketika saudara melangkah, langkah pertama, kedua, ketiga, akhirnya kamu sampai juga. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pegang tangan mereka, berikan mereka kemenangan. Haleluya. Saudara diberkati di tempat ini, saya tahu. Saya nggak perlu tanya itu. Tapi pertanyaannya, tantangannya adalah apakah saudara mau jadi berkat buat orang lain? Apakah saudara mau menceritakan apa yang kau alami kepada orang di sekitar? Seperti tokoh Nenek Clara dalam film kemarin. Dia bukan pendeta, dia hanya seorang ibu janda tinggal sendiri. Tapi mulutnya gak bisa diem untuk membantu orang. Bahkan tiap hari dia berdoa, Tuhan kirim orang yang harus aku bantu. Adakah saudara mau terima keputusan ini? Kau yang hidup menjadi berkat, mau terima keputusan ini? Dan berkata, Tuhan, ini aku utuslah aku. Ini aku utus aku. Biar hidupku jadi berkat buat orang lain. Aku mungkin gak bisa kasih uang, tapi aku bisa kasih nasihat. Aku bisa kasih doa pada orang-orang yang membutuhkan. Hanya orang yang mau pergi dalam pemutusan yang akan mengalami penderitaan yang dahsyat.
Mungkin saudara ragu, bagaimana saya mulai bicara? Bagaimana saya mulai menolong orang? Saya nggak punya kemampuan itu. Jangan takut, Tuhan masih memperlengkapi saudara. Bapak, setiap hati yang rindu untuk Roh Kudus, teguhkan itu. Teguhkan itu. Kami rindu jadi berkat buat orang. Kami rindu menolong banyak keluarga, menolong banyak pasangan, menolong banyak anak-anak muda. Anak muda kalian juga bisa dipakai Tuhan. Kamu bisa menolong teman-teman, teman sekolah, teman sepermainan. Mereka mungkin mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, tapi melalui saudara mereka bisa mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengutus kami. Terima kasih kalau pelayanan pendamaian, pelayanan memulihkan itu dipercayakan kepada kami. Kami tahu kami nggak punya keahlian, tapi dengan kami menerima tugas pengutusan ini, kami percaya Tuhan memperlengkapi kami. Maka Tuhan akan menyertai kami dengan kuasa dan tanda-tanda heran, supaya dunia melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang, bukan untuk kalangan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, diletakkan hidup kami di mezbah-Mu, jadi persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami, jadikan kami berkat buat komunitas di mana kami ada, buat lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima keputusan. Haleluya. Katakan amin. Sabda hidup pada hari esok, sabda hidup tak datang, karena ku tahu yang pada hari esok hidup jadi berarti sabda hidup, sabda hidup, sabda hidup pada hari esok, amin. Sabda hidup, kami tak betah Tuhan, karena kasih-Mu aku tahu yang pada hari esok hidup jadi berarti sabda hidup, sabda hidup pada hari esok. Dan saudara sabda, mari semua kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena ku tahu yang pada hari esok hidup jadi berarti sabda hidup, sabda hidup pada hari esok, sabda hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami, Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 3 hari kami di sini Bapak. Tidak kekurangan satu apapun Bapak, dan kami telah disehat-sehatkan juga selama di sini Bapak. Tuhan, mungkin sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, berkati kami Tuhan, selamat sampai tujuan hingga ke tempat tinggal kami masing-masing Bapak. Bapak, ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapak, terima dan jadikanlah bekal ini untuk di bekal surga kami nanti Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Dorta bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita angkat doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi dan indah ini Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu melindungi kami, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Di tempat ini luar biasa kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan melalui kesaksian saudara-saudara kami, melalui Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa.
Kami sangat dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Acara ini acara yang memberkati. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Luar biasa kasih bagi kami. Engkau sudah bangkit hari ini Tuhan. Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Kami juga Tuhan, bagi kami percaya, kami juga harus bangkit. Kami juga harus menang seperti Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan di tempat ini, biar kami praktekkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, agar kami tidak melakukan dosa lagi, agar kami tidak melakukan kebiasaan lama kami Tuhan. Biarlah kami lahir baru di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu ini Kau pakai lagi lebih lagi Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu. Pakai dia Tuhan. Jadi berkat bagi kami semua. Berkati dia, berkati anak-anaknya Tuhan. Kasih kami keperluannya. Bapa yang baik, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab segala pergumulan kami, apapun kerinduan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau yang besar ada bersama kami. Engkaulah jawaban kami. Pulihkan kami pribadi lepas pribadi. Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan ke tempat kami. Terima kasih Roh Kudus. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai kami semua lebih lagi. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh lagi mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang bisa selalu menuntun kami ke jalan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sebentar lagi mau pulang, kami rindu berkat Tuhan dari hamba-Mu. Mari buka hatimu saudara, angkat tangan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudaraku semua yang mengasihi Tuhan, sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, Bapa yang kekal, dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih-Nya yang sempurna menjadi bagian kita selama-lamanya. Dan terimalah urapan, penyertaan, pendampingan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani. Diberkatilah usaha pekerjaan. Diberkatilah pendidikan. Diberkati juga kau secara rohani. Imanmu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Pengharapanmu makin teguh, yang kosong diisi penuh oleh Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu semakin nyata pada orang-orang di sekitar-Mu yang membutuhkan kasih. Biarlah Engkau menjadi penyalur kasih Tuhan. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di tempat itu kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin.